Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Maulana, NIT 592341115588. Perkenalkan, nama saya Dafa Syuasipatal, NIT 592341555562. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang mikrobiologi tentang mikroba tanah. Simak video selanjutnya. Mikroba tanah adalah organisasi kecil seperti bakteri, fungsi, dan virus yang hidup di dalam tanah dan memiliki peran penting dalam siklus nutrisi dan kesehatan ekosistem tanah. Mikroba tanah memiliki beragaman fungsi yang penting, termasuk yaitu satu, dekomposisi. Mereka mengurai bahan organik seperti daun yang gugur dan sisa-sisa tumbuhan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tanaman. Yang kedua, fiksasi nitrogen. Beberapa bakteri tanah mampu mengubah nitrogen atmosfer menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman seperti amonium dan nitrat. Yang ketiga yaitu pengendalian penyakit tanaman. Mikroba seperti bakteri dan fungsi dapat bersaing dengan patogen tanaman untuk ruang dan sumber daya, membantu melindungi tanaman dari penyakit. Yang keempat, pembentukan agregat tanah. Mikroba membantu mengikat partikel tanah bersama-sama dan agregat, meningkatkan struktur tanah dan sirkulasi udara seperti air. Yang kelima, pelarut fosfat. Beberapa mikroba menghasilkan asam organik yang membantu melarutkan fosfat dalam tanah, menjadikan ketersediaan bagi tanaman. Yang keenam, pendegradasi polutan. Beberapa mikroba dapat memecah bahan kimia berbahaya dalam tanah, membantu membersihkan lingkungan dari polutan. Yang ketujuh, sumber daya makanan. Mikroba merupakan sumber makanan bagi organisme tanah lainnya seperti cacing tanah, nematoda yang penting dalam rantai makanan tanah. Berikut merupakan jenis-jenis mikroba tanah. Yang pertama, bakteri. Organisme prokariotik yang sangat beragam dan berperan dalam dekomposisi bahan organik, fiksasi nitrogen, dan banyak proses biokimia lainnya di dalam tanah. Yang kedua, fungi. Termasuk jamur seperti miselium dan kapang, fungi membantu dalam dekomposisi bahan organik, membentuk hubungan simbiotik dengan akar tanaman, misalnya mikrozia, dan menguraikan senyawa-senyawa kompleks dalam tanah. Yang ketiga, ada alga. Organisme uniselular dan multiselular yang melakukan fotosintesis di tanah, menyediakan sumber energi dan nutrisi bagi mikroba lainnya, serta memperbaiki struktur tanah. Yang keempat, ada protozoa. Organisme uniselular yang berperan dalam siklus nutrisi tanah dengan memakan bakteri, fungi, dan partikel organik lainnya. Mikroba tanah juga memiliki kegunaan untuk budidaya perikanan. Contohnya seperti pakan. Beberapa mikroba dapat dimanfaatkan sebagai pakan untuk larva ikan atau udang dalam sistem aquaculture. Misalnya, mikroalga dapat digunakan sebagai pakan alami yang kaya akan nutrisi. Kedua, pengolahan limbah. Mikroba dapat digunakan dalam pengolahan limbah organik di aquaculture, membantu mengurai limbah organik menjadi bentuk yang lebih aman bagi lingkungan air. Yang ketiga, bioremedisasi. Dalam situasi di mana terjadi pencemaran lingkungan air, dalam sistem aquaculture, mikroba dapat digunakan untuk membersihkan lingkungan yang lebih aman bagi lingkungan air. Yang keempat, sinkronisasi nutrisi. Mikroba dalam tanah membantu meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi tanaman yang pada gilirannya dapat memperbaiki kualitas air dan meningkatkan pertumbuhan plankton atau fitoplankton yang menjadi sumber pakan bagi ikan atau udang. Yang kelima, pengendalian penyakit. Mikroba bermanfaat dalam mengendalikan patogen yang dapat mempengaruhi kesehatan ikan atau udang. Beberapa mikroba dapat menghasilkan senyawa antibakteri atau antifuksi yang dapat membantu melawan penyakit. Mikroba tanah memiliki dampak positif
yaitu 1. Mengurai bahan organik. Mikroba tanah membantu dalam penguraian bahan organik seperti daun yang gugur atau sisa-sisa tumbuhan, sehingga memperkaya tanah dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang kedua, siklus nutrisi. Mereka juga berperan dalam siklus nutrisi tanaman dengan mengubah senyawa organik menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tanaman. Yang ketiga, kesuburan tanah. Aktivitas mikroba membantu menjaga kesuburan tanah dengan melepaskan nutrisi yang terikat dalam material organik. Yang keempat, pemecahan polutan. Beberapa mikroba tanah dapat mendegradasi polutan organik seperti pestisida atau bahan kimia berbahaya. Yang kelima, kerjasama simbiotik. Beberapa mikroba memiliki hubungan simbiotik dengan tanaman seperti mikrorizoo yang meningkatkan penyerapan nutrisi dan toleransi terhadap stres tanaman. Dapat disimpulkan dari hasil presentasi kami, yaitu mikroba tanah memiliki dampak yang kompleks dalam ekosistem. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran mikroba tanah dengan baik dan mengolah tanah secara bijaksana untuk meminimalkan dampak negatifnya sambil memaksimalkan manfaatnya dalam menjaga kesehatan lingkungan dan pertanian yang berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan atau kurang sopan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.